Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Baik, bismillah ya. Cuma seperti minggu lalu saya jelaskan apa sih hubungannya filsafat dan tasawuf, sehingga kok kita masukkan tema-tema tasawuf dalam kajian filsafat. Saya tambahi lagi satu wawasan dulu sebelum masuk ke kitab. Ini juga sering ditanyakan ke saya. Perannya akal dalam tasawuf. Apa sih Pak gunanya akal? Karena secara umum orang melihat nalarnya tasawuf itu bukan nalar rasional, tapi lebih nalar yang sifatnya intuitif. Basisnya adalah pengalaman batin kita saat menuju Allah. Tapi apa akal tidak dipakai dalam tasawuf? Akal ya dipakai. Banyak perannya akal dalam tasawuf, dalam perjalanan spiritual. Apa saja? Coba kita lihat ya. Ini mungkin karena kan sebagian besar mahasiswa, mungkin pertanyaan ini muncul juga. Yang pertama, perannya akal adalah sebagai jalan pemahaman, khususnya pemahaman awal. Ya tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa memahami apapun. Pasti basisnya perbuatan kita itu ya pemahaman. Kalau itu disebut pemahaman, ya pasti ada perannya akal. Bahkan ada yang bilang, ya akal itu untuk memahami syariatnya. Dan syariat ini tahap pertama sebelum masuk ke hakikat dan mengalami makrifat. Peran pertama yang dimainkan oleh akal. Yang kedua, akal berguna sebagai jalan untuk memberi kerangka rasional. Mungkin kerangka rasional terlalu sulit. Untuk menjelaskan yang tadinya intuitif, pengalaman batin. Kalau berhenti di pengalaman intuitif batin saja, yo yang menikmati yang ngalami saja. Tapi kan ini perlu diketahui orang lain. Biar orang lain paham terus tertarik menempuh jalan yang sama. Berarti apa? Harus dijelaskan. Untuk bisa dijelaskan, ya ada perannya akal di situ. Rumusan yang pas gimana, tata kalimatnya bagaimana, bahasa yang sesuai bagaimana. Ibnu Arabi misalnya merumuskan wahdatul wujud, itu kerangka akal yang bikin narasi-narasinya. Cinta itu ini loh, cinta jenis pertama, cinta jenis kedua. Cintanya sendiri pengalaman batin, tapi uraian tentang cinta, tentang mahabbah, itu ya perlu bantuan akal untuk menarasikannya. Jadi yang ada di kitab-kitab tasawuf itu ya tidak mungkin kalau sufinya tidak pakai akal sama sekali nulisnya. Jadi ini yang kedua, entah dengan model nalar yang gimana, bakal sampai model yang kalau istilahnya Ibnu Arabi ada istilah imajinasi kreatif. Karena batin itu kan sulit dijelaskan. Terus mungkin menggunakan imajinasi, menggunakan simbol-simbol. Ada yang pakai simbol cahaya, ada yang pakai simbol matahari, ada yang pakai... Ini akal. Jadi itu kerja kedua, jadi memberi kerangka rasional. Kerja yang ketiga, jangan lupa di antara jalan spiritual ada namanya muhasabah, ada namanya tafakkur, ada namanya tadabbur. Itu aktivitas akal. Jadi ini tiga hal ini ya perlu akal. Jadi kalau ada yang bilang, oh agama nggak usah pakai akal agama itu. Jadi kalau nggak ada akal, gimana kita muhasabah, gimana kita tafakkur, gimana kita tadabbur?
Jadi ini juga kan jalan, kita evaluasi saya sudah benar apa salah, yang saya lakukan pas apa belum. Nah, ini pakai akal. Mungkin ada banyak sekali tema ngaji filsafat itu kan tema tasawuf, tapi kan yang menjelaskannya pakai akal. Kalau saya menjelaskannya tidak pakai akal, kalian tidak bisa nangkep. Buktinya kalian bisa memahami, bisa menangkap. Berarti ada kerja akal. Ada lagi yang keempat, akal itu jembatannya makrifat atau pengenalan Tuhan. Kalian kan sering orang bilang begini, coba lihatlah ayat-ayatnya Allah, pahami kebesarannya, itu kan akal. Jadi melalui makhluknya kita pahami kholiknya, ini akal. Kalau dalam ilmu kalam ada istilah istishad bisyahid alal ghaib. Jadi istishad itu menyaksikan bisyahid dengan yang kelihatan untuk menyimpulkan yang tidak kelihatan. Jadi misalnya kalian sejak tadi menguap terus, itu kan yang saya lihat menguapnya, tapi yang saya simpulkan kemarin kamu melekan ya. Nah, ini kan melekannya kan saya tidak lihat, tapi saya lihat dari fakta di depan saya. Kamu bolak-balik menguap. Angop bukan menguap kayak air itu. Angop. Jadi kamu bolak-balik angop itu. Wah, kamu tadi malam melekan. Saya tidak lihat melekannya sih, cuma saya lihat. Oke, itu istishad bisyahid alal ghaib. Itu kerja akal. Lihatlah alam semesta yang tertib ini. Pasti ada yang menciptakan. Itu kerja akal. Memahami ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir tentu saja, di dunia tasawuf itu banyak simbol-simbol. Metafor-metafor. Itu kalau kita lemah dalam berpikir, kita tidak bisa menangkap metafor-metafor itu. Apalagi metafor-metafor yang jenisnya satohat, satohiyat. Ngomongan orang jatuh cinta. Yang cenderung puitis, cenderung bombastis. Itu kalau akalmu macet itu kamu, belahlah dadaku. Dibelah beneran gimana? Nanti mati kan? Itu yuk, pikiranmu ngerti itu bahasa simbolik. Itu loh. Gunung akan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu. Terus hujan saja tidak datang, bilangnya gunung misalnya. Iya loh, pahamnya ya jangan letterlek begitu. Itu bahasa simbolik. Yang bisa menyimpulkan itu bahasa simbolik ya akal kita. Oh, maksudnya bukan itu. Loh, itu peran akal. Jadi kemarin kita jelaskan hubungannya apa tasawuf dengan filsafat. Sekarang kita lihat ternyata peran akal banyak. Makanya tasawuf itu bisa dibahas, bisa dikaji, bisa didiskusikan. Kadang kontroversi, kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu kan ya kerja pikiran. Setuju dan tidak setuju itu. Bahkan pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal sangat mengkritisi Imam Haris al-Muhasibi. Karena dianggap mengada-ada. Karena sebelumnya tidak ada orang menuliskan kesolehan, kesufian dalam bentuk kitab, risalah-risalah. Disebutnya bid'ah, mengada-ada. Meskipun kemudian sampai hari ini juga masih banyak yang mengkaji kitab-kitab tasawuf. Ini yang ingin saya jawab pertama. Ada lagi yang ingin saya jawab kedua. Pokoknya nanti risalahnya senyampainya waktunya. Yang ingin saya jawab kedua, ini nanti ada hubungannya dengan risalah. Karena di bagian awal salah satu syarah itu disebutkan ini. Banyak sekali ditanyakan ke saya, Pak, emangnya wajib perlu guru, Pak, menempuh jalan spiritual itu? Ini perdebatan yang sampai hari ini masih debat. Perlu guru atau tidak. Kalian mungkin juga serba ragu-ragu. Saya ingin ikut, tapi katanya harus ada guru dan lain sebagainya. Jadi memang ada 3 mazhab. Kalau kalian bertanya apakah dalam tasawuf itu wajib ada guru atau tidak. Ada mazhab pertama harus pakai guru. Jadi
Kenapa? Ya guru itu nanti yang menuntun kita, mengarahkan kita, menilai kita sudah lurus apa belum. Jadi alasan pertama itu, guru itu pembimbing spiritual. Yang kedua, tidak sekedar itu. Berguru itu, punya guru itu berhubungan juga dengan barokah. Teman-teman sering dengar istilah ini. Jadi kita cari barokahnya guru. Bagian dari barokahnya ilmu. Jadi makanya kita tidak bisa belajar tasawuf misalnya lewat ChatGPT saja lah Pak. Saya tanya harus gimana. Jadi mursyidmu adalah Syekh Al-Mukarram Imam ChatGPT. Nah, itu kalau itu ya barokahnya yang tidak ketemu. Jadi itu alasan kedua. Jadi guru itu ya tidak sekedar bimbingannya yang ditunggu, tapi juga barokahnya. Yang ketiga, guru yang bisa tahu kalau kita salah, memahami mungkin dari kitab, mungkin dari tuntunan tertentu. Kalau kita sendirian, tidak ada yang mengingatkan. Kalau sama teman, Pak, ya, teman kan satu level. Kalau guru levelnya lebih tinggi, bisa mengingatkan. Makanya terkenal sekali, ada gium dalam tasawuf itu ya, orang yang tidak punya guru, gurunya setan. Jangan kamu jawab, wah pinter dong Pak, cerdik dong Pak, setan itu kan cerdik. Maksudnya bukan itu, kamu tersesat. Yang keempat, guru itu teladan. Ada guru lebih simpel, lebih ringan. Kamu tinggal meniru yang beliau lakukan. Tidak perlu capek-capek baca kitab, memahami, dan lain sebagainya. Apalagi level kalian. Kalau ketemu tulisan kitab-kitab, apalagi bahasa Arab kan langsung roaming. Tidak nyambung sudah. Nah, itu pentingnya guru. Jadi ini alasan pertama. Harus ada guru. Meskipun ada juga alasan kedua dari madhab kedua yang bilang, ya tidak harus. Lebih baik ada guru tapi tidak wajib, tidak harus. Alasannya apa? Yang pertama, perjalanan spiritual atau juga hubungan spiritual itu sifatnya individual. Kita sendiri dengan Allah langsung. Tidak bisa diwakilkan. Jadi itu sebenarnya urusan kita yang sendiri. Hubungan kita mandiri dengan Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua ini yang paling banyak dipakai. Sudah ada kitab suci Al-Quran, sudah ada kitab-kitab hadis, sudah banyak kitab-kitab spiritual. Tuntunan-tuntunan para ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat. Jadi sudah ada rujukan tertulisnya, itu alasan kedua. Ada alasan ketiga, kalau ini agak beda alasannya. Kuatirnya kita salah milih guru. Terus dimanipulasi, dimanfaatkan oleh guru itu. Dan itu mungkin saja sih. Jadi ada relasi kuasa yang sifatnya negatif. Entah dengan model apa, kalian tahu sendirilah mungkin ya. Mungkin banyak contoh-contoh yang sudah terlanjur kamu anggap guru, tapi ternyata tidak sesuai yang kamu bayangkan. Yang keempat, ini juga dikhawatirkan kalau terlalu tergantung pada guru, khawatirnya itu tadi, ini kan perjalanan kita sendiri. Nanti kalau guru kita tidak ada gimana? Kalau kita ketergantungan mutlak pada guru, terus selanjutnya gimana perjalanan kita kalau tidak ada guru? Dan toh kita tidak bisa memastikan guru kita ada terus. Atau bisa terjebak kultus yang berlebihan pada guru. Dan ini juga sering kan dikritikkan, model kultus pada guru ini. Jadi ini alasan kedua. Jadi ada guru boleh, bagus, tapi tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus. Nah, ada madhab ketiga.
Mazhab ketiga bilang guru perlu, tapi ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Yang pertama, guru itu penting pada tahap awal perjalanan spiritual. Di level ketika kamu belajar dan memulai perjalanan. Penting apa? Mengarahkanmu. Biar tidak keliru. Nah ini pertama, jadi syarat pertama itu. Yang kedua, setelah murid sampai tahap tertentu, silahkan dia jalan sendiri. Kalau levelnya sudah tinggi, ya jalan sendiri, sudah mampu dia. Tidak lagi perlu ada guru. Nah ini mazhab ketiga. Jadi ya sampai level tertentu perlu guru. Tapi kalau sudah memang mampu belajar mandiri, membaca mandiri, silakan jalan. Nah ini mazhab ketiga. Jadi ini kalau ada yang tanya ya, saya sering sekali ditanya, Pak harus ada guru enggak? Ya tergantung sederhananya situasimu seperti apa. Kalian sudah hebat, sudah mampu berjalan sendiri, mampu cari rujukan sendiri, silahkan jalan. Mungkin perlu tuntunan guru di awal, nanti di belakang jalan sendiri, monggo. Atau tidak bisa Pak, saya tetap harus ada guru terus. Kalau tidak ada guru saya tidak bisa, ya monggo. Jadi ada 3 madhab ini, kalian situasikan dengan dirimu. Baik, saya ngomong gini karena di bagian awal kitab Risalah Al-Mustarsijin cuma yang versi syarah, yang disyarahi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu di bagian awal ada penjelasan ini yang mengutip dari Syekh Ibnu Anad An-Nafthi Ar-Rosail As-Sur. Ada kalimat begini, ini kalimat dari Imam Asy-Syatibi. Jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru dan baiat. Ini menarik, ini mungkin semacam teori alternatif. Jadi guru itu, kata Ibnu Abbad ya, kata saya Ibnu Abbad, guru itu ada 2 jenis. Yang pertama guru pendidik. Ini guru-guru sufi, guru mursyid, atau syekh at-tarbiyah. Yang kedua guru pengajar, atau saikhul ilm. Nih, kalian paham ya bedanya. Yang pertama mungkin yang hari ini kita sebut mursyid, guru pendidik, saikhut tarbiyah yang menuntun kita, tidak sekedar memberi informasi, nambah wawasan. Yang kedua guru pengajar. Kalau guru pengajar itu ngasih kamu ilmunya, ngasih kamu wawasannya. Nah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau saikhul ilm, semua orang perlu. Kita perlu belajar dari siapa saja. Kita harus tahu ilmunya kan tentang apa saja. Berarti kita perlu guru yang ngajar kita. Mungkin fikih, mungkin kalam, mungkin tasawuf. Ya termasuk dalam tasawuf. Kita perlu saikhul ilm. Tapi kalau saikhut tarbiyah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau orangnya sudah cerdas, jiwanya luhur, jernih pikirannya, jernih jiwanya, di mana orang ini mampu mengamalkan ilmu yang diberikan hanya guru pengajar, dia tidak perlu guru pendidik. Kalau misalnya ya, ustadzmu di kampung sana ngajari kamu tentang sabar. Terus setelah itu kamu bisa menjalankan sabar itu. Berarti kamu, jiwamu ini jernih, pikiranmu juga jernih, bisa menguasai dirimu. Kalau sudah seperti ini, kamu tidak perlu guru tarbiyah. Tapi kalau kamu kesulitan, gimana ya Pak caranya sabar? Saya bolak-balik nyoba, tidak sabaran terus, ngamuan terus. Saya sulit sekali mengendalikan diri. Mungkin kamu perlu guru tarbiyah tadi. Bukan guru lulusan tarbiyah loh ya. Istilahnya syekhut tarbiyah ini. Syekhnya orang tarbiyah.
Jadi guru pendidik. Jadi yang nuntun kamu sudah, ini berarti kamu perlu tips khusus, perlu cara khusus. Cara umum yang ada di kitab-kitab mungkin kamu sulit menjalankannya. Mungkin jiwamu, kalau katanya Syekh Ibnu Abbad itu hijabnya tebal. Perlu dibersihkan dulu. Dan di situ berarti kalian perlu guru tarbiyah, syekhut tarbiyah. Tapi kalau jiwamu kuat, kamu cerdas, pikiranmu jernih, hatimu bersih, mungkin cukup syekhul ilm. Syekhul ilm ya kamu belajar dari siapa saja, bahkan mungkin dari kitab-kitab mungkin bisa. Jadi ini di bagian awal syarahnya Risalah Al-Mustarsyidin disampaikan oleh Syekh Ibnu Huda. Ngambil dari Rosail As-Sughrahnya Syekh Ibnu Abbad. Baik ya, paling tidak malam hari ini selain nanti unsur muhasabahnya kita belajar dua hal. Perannya akal dalam tasawuf dan yang kedua, apakah kita perlu guru atau tidak. Lagi-lagi semuanya kembali ke diri kita. Memang kuncinya semuanya adalah muhasabatun nafas. Kita mengevaluasi diri kita cek diri kita di level apa, seperti apa kondisi diri kita. Baik, kita mulai ya. Sekarang buka kitab. Sekarang Risalah Al-Mustarsyidin. Saya bilang senyampe-nyampenya ya. Karena ya satu hikmah saja mungkin menjalankannya berat. Tidak apa-apa, kita sambil muhasabah. Ini di bagian awal. Nanti ada beberapa yang saya loncati, beberapa yang saya potong. Ya mengingat situasi saja, waktu saja. Tidak bisa kita ulas semuanya. Yang pertama, yang di awal. Beliau Imam Haris Al-Muhasibi bilang begini. Keyakinan hanya akan diperoleh orang yang menggunakan akalnya hingga memahami maksud Allah. Hanya melakukan amal yang pasti hukumnya dan membersihkan diri dari yang syubhat. Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu berarti tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Jadi ini jangan salah, seperti minggu lalu di At-Tusi, isinya Risalah Al-Mustarsyidin ini ya hadis, ya ayat Al-Quran, ya asar, qaul-qaulnya para sahabat. Dan Syekh Haris Al-Muhasibi ini wanti-wanti benar pada murid-muridnya untuk tidak terlalu jauh masuk seperti yang dilakukan oleh para sufi wujudiyah, para sufi yang sampai itihad, sampai satohat. Jadi beliau ini terkenal tasawufnya jenis akhlaki. Jadi tasawuf yang dipakai sebagai jalan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itulah kenapa gayanya Imam Ghazali tidak jauh-jauh dari sini. Karena Imam Ghazali juga tasawufnya jenis lebih banyak aspek pembersihan diri, pembersihan hati, dan mengisinya dengan moralitas atau akhlak yang baik. Makanya nanti isinya banyak berhubungan dengan moral, banyak berhubungan dengan akhlak dan kebersihan batin. Ya tema-tema seperti ini saya bilang mudah dipahami, tapi nanti banyak, apa istilahmu, mak jeleb. Kamu sering ya pakai istilah mak jeleb itu. Waduh, saya kok ada di situ. Jadi ini mak jelebnya untuk kita saja ya, enggak usah mak jelebin orang lain. Kamu sering yang kamu tembak orang lain. Wong kita sendiri juga masih pontang-panting untuk mewujudkannya. Jadi ini yang pertama Mustarsyidin ini beliau ingin menjelaskan pada kita, mari dalam beriman, dalam meyakini, ya akal kita gunakan untuk memahami maksudnya Allah.
memahami maksudnya Allah yang mana untuk membedakan ini halal, ini haram. Jadi ada gunanya akal itu, yaitu apa? Ya untuk furqan, membedakan. Ini maksudnya, makanya terus disambung dengan hadis, yang halal kan jelas, yang haram jelas. Kok kemudian tidak jelas ini halal apa haram? Namanya syubhat. Kalau syubhat, ya lebih baik ditinggalkan untuk hati-hati. Jadi yang memutuskan ini haram, ini halal, itu kan perenungan kita terhadap, oh setelah saya baca ayatnya berarti ini haram. Oh setelah saya baca ayatnya berarti ini halal. Itu kan sebenarnya yang membunyikan akal kita. Orang ahli fikih menyebutnya istimbat. Ini istilah usul fikih. Jadi, nah ini makanya seperti tadi di awal, akal itu penting loh ya. Kita memahami ayat, memahami maksudnya Allah, itu ya akal kita harus hidup. Makanya kalau ada yang tanya mana lebih penting, Al-Quran atau Nas ataukah akal? Nas atau akal, mana lebih penting? Ini menurut saya pertanyaannya perlu dikritisi. Mana bisa nas saja tanpa akal? Kalau akal kita ngaco, rusak, kita tidak bisa memahami nas. Kalau kamu stres, ngaji, tidak paham. Pikiranmu buntu, pikiranmu tidak jalan, itu tidak sulit. Sebaliknya juga begitu, akal saja juga yang dipedomani apa, tuntunannya mana. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi itu ketika banyak wacana-wacana kan sering mana lebih penting, nasnya atau akalnya, ya dua-duanya penting. Tidak ada salah satu, tidak jalan. Makanya di bagian awal Risalah Mustarsyidin, keyakinan itu berarti kemantapan hati dalam keimananmu bisa kamu peroleh kalau akalmu memahami maksudnya Allah. Sering saya bilang keimanan plus pemahaman itu jauh lebih kuat daripada percaya saja tanpa memahami. Kalau kamu saya bilang, wis pokoknya kamu percaya saja saya. Loh kenapa toh Pak? Loh saya sudah belajar filsafat sejak S1 loh tahun 93. Ini ada argumennya kan berarti. S2-nya saya juga filsafat, S3-nya saya juga filsafat. Buku-buku saya di rumah banyak filsafatnya juga. Misalnya saya ngomong gini terus, oh iya ya Pak, berarti saya percaya ya kalau Bapak ngomong filsafat, tapi selain filsafat enggak. Nah ini kan kamu mantep dengan saya. Kenapa? Tahu alasannya, kamu paham siapa saya. Tapi kalau saya bilang gini, kamu percaya dengan saya, kenapa sih Pak? Alah wis percaya saja, enggak usah banyak tanya. Itu kan kamu gelisah. Jangankan yang ini, Nabi Musa saja kan dalam kisahnya bareng Nabi Khidir itu kan Nabi Musa gelisah. Ini tidak boleh tanya sebenarnya. Tapi kalau saya tidak tanya kok kayak gitu yang dilakukan. Karena belum paham. Begitu dijelaskan, oh maksudnya itu toh. Baru sekarang dia mantap percaya. Jadi yakin, iman plus paham itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kita percaya saja. Di situ pentingnya kalian menghidupkan akal budimu, akal pikiranmu. Oke, ini pelajaran pertama dari kitab itu. Jadi nuntun kita untuk belajar mampu membedakan mana halal, mana haram. Sebelum jelas, hati-hati dulu. Itu namanya masih syubhat. Sekarang banyak barang syubhat yang kamu telan. Biasanya dalam bentuk berita dan hoax. Itu kan syubhat semua. Syubhat itu tidak jelas, tidak pasti. Ini mesti tidak sih berita ini, kan masih ragu-ragu. Sebelum pasti jangan diputuskan, hati-hati dulu. Akan lebih menyelamatkan. Oke ya, semoga kita tidak jadi pemakan syubhat di dunia digital. Kita banyak ditelan oleh barang-barang syubhat hari ini. Tidak jelas. Nanti belakangan baru ketahuan. Ternyata yang benar ini. Kemarin sudah marah-marah. Oke,
Kayak kemarin itu loh, saya berita terakhir itu, wah mana mungkin orang difabel kayak gitu kok bisa. Kan kamu terus itu. Kamu ngamuk-ngamuk sudah dianggap, polisi bikin-bikin. Ternyata belakangan loh. Makanya ojo komentar dulu sebelum jelas. Kamu kan senengannya itu sih, kamu makan barang subhat. Belum jelas kamu sudah komen. Baik, ini yang pertama ya, pelajaran dari Risalah Al-Mustarsyidin. Kita lanjutkan. Yang kedua, ini dari beliau mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takutlah hanya terhadap dosamu, berharaplah hanya kepada Tuhanmu, jangan malu bertanya agar menjadi tahu, dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab saya tidak tahu, jika memang jawabannya tidak dia ketahui. Nah, ini sekarang nasihat kedua. Ketakutan kita harusnya hanya terhadap dosa. Takutlah melakukan dosa. Pak, tapi kan kita juga nggak boleh takut terus, kan harus ada harapannya, harus ada rojaknya. Ya, tapi rojaknya pada Tuhan. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Mungkin ini mengutip ini karena menurut Syekh Haris Al-Muhasibi banyak orang yang tidak takut pada dosa karena menganggap Allah itu Maha Pengampun. Jadi santai saja. Kita tidak bisa membedakan antara terpeleset dalam dosa dan sengaja melakukan dosa. Takut pada dosa itu berarti apa? Kita tidak secara sengaja melakukan dosa. Bahwa kita ini manusia kadang-kadang kepeleset, wajar. Makanya diksinya pakai istilah takut. Jadi takut berarti berhubungan dengan kehati-hatian. Berhubungan dengan kamu menjauhkan diri. Bahwa nanti kan ada orang bilang, Pak itu wajar kan orang punya dosa Pak. Kita itu manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi berikhtiarlah semampu mungkin untuk terhindar dari dosa. Cara paling mudah untuk kamu menghindar dengan otomatis adalah kamu takut. Ya nanti penjelasan panjangnya di syarahnya itu ya untuk kamu bisa takut, kenalilah efek dan bahayanya. Kenalilah akibat-akibatnya. Kalau kamu tidak jujur, bohong, nanti mesti ada akibat, kamu tidak dipercaya orang. Ada akibat, akhirnya statusmu, namamu di masyarakat jatuh. Akhirnya orang tidak peduli kamu, dan seterusnya. Ini namanya efek dari dosa. Ketika kalian tahu efeknya, terus saya tidak mau itu. Kalau kamu pinter, maka kamu tidak mau melakukan. Makanya ini nanti kalau dihubungkan dengan kata-katanya Sokrates dulu, orang pinter itu pasti orang baik. Kalau dia masih mau melakukan hal tidak baik, hal yang dosa, berarti dia belum pinter. Kenapa? Dia belum tahu efek jelek, efek merusaknya, hal buruk dosa yang dia lakukan. Jadi takutlah hanya pada dosamu, tapi berharaplah hanya pada Tuhanmu. Mari kita berharap hanya pada Allah saja. Jangan berharap pada makhluknya, pada siapapun selain Allah. Dan kita sudah mendeklarasikan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali baca surat Al-Fatihah. Baik, saya lanjutkan. Janganlah malu bertanya agar jadi tahu. Kalau ini teman-teman apalah, sejak SD sudah diajari malu bertanya sesat di jalan. Ya kalau mungkin malu karena kelihatan bodoh di depan orang lain, tapi sekarang kan kamu bisa bertanya ke Google. Bisa bertanya kemana-mana, banyak lah sekarang fasilitasnya. Tanya ke ustadz-ustadz via online juga bisa. Kalau malu ketahuan ya pakai fake account. Saya tahu kalian fake accountmu mesti banyak. Yang penting jangan malu bertanya.
Kalau tadi ada yang subat-subat, tanya dulu ke yang punya otoritas. Ini lebih penting yang terakhir. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab. Jadi ini kalau peribahasanya dilengkapi, jangan malu bertanya bagi orang yang ingin tahu. Tapi juga jangan malu menjawab saya tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau ditanya orang kok tidak tahu, jawab saja tidak tahu, tidak usah ngarang-ngarang. Tidak usah pakai kalimat mungkin-mungkin. Mungkin begini, itu tidak susah itu. Orang tidak akan perhatian dengan kata-kata mungkin di depan, itu yang diperhatikan belakangnya. Itu kalau menyesatkan atau merusak bisa sesat beneran, rusak beneran. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Kalau butuh waktu berpikir, coba saya pikir dulu ya, saya rumuskan dulu. Saya cari dulu jawabannya. Jangan nekat. Dulu kena kita belajar Imam Malik. Kebetulan Imam Haris Al-Muhasibi ini madhab fikihnya Maliki. Imam Malik itu terkenal ulama yang suka menjawab dengan kalimat la adri. La adri itu aku tidak tahu. Jadi pernah satu majelis, satu pertemuan, dari 24 pertanyaan hanya 4 yang bisa beliau jawab. Yang 20 pertanyaan beliau menjawab la adri. Itu kalau UAS tidak lulus sudah. Ya kan? Loh, tapi ini beliau jujur. Kenapa? Kalau dia tidak paham, nekat jawab, menyesatkan. Padahal orang menunggu fatwa beliau. Jadi kalau nanti beliau ngarang itu banyak orang tersesat. Maka beliau jawab la adri. Tidak apa-apa, justru di situ kamu terhormat. Jangan merasa kalau tidak bisa jawab terus kamu nekat jawab terus terhormat. Mungkin besok kamu jadi orang besar atau tokoh atau yang banyak ditanya orang. Kalau memang pas tidak tahu bilang saja tidak tahu. Jangan nekat jawab apa saja. Jadi itu bisa membahayakan dirimu kalau belakangan yang kamu kasih jawaban tahu. Ternyata dulu saya tanya, dibohongi saya. Itu kamu lebih gawat lagi. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, la adri. Cuma ini jangan dipakai jurus besok. Ini kan mau ujian akhir ini semuanya. Nanti ditanya dosennya, la adri, la adri. Kalau dipanggil dosenmu, kamu jawabnya ini Pak Faiz yang ngasih tahu Pak. Kalau tidak tahu, harus bilang tidak tahu Pak. Jadi saya jujur kan Pak, gitu. Jadi yang tidak tahu bertanyalah. Yang ditanya kalau tidak tahu, jujurlah. Saya tidak tahu. Paling tidak nambah masalah. Meskipun masalah lama belum terpecahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ngarang, tidak tahu, jawab saja. Bisa jadi masalah baru muncul. Oke, jadi ini bagian dari perjalanan kita mendekat ke Tuhan. Kalau tadi kan menggunakan akal kita, kalau ini takut sama dosa, berharap pada Allah, belajar yang banyak. Kalau tidak tahu bertanya, yang ditanya kalau tidak tahu, jujur saja bilang, saya tidak tahu. Kita lanjutkan. Kalau ini kalimatnya pendek, tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik.
sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita ndak ada terus, ndak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua. Kita ndak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini ndak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus, beliau ngutip dua khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali. Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci? Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi. Dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman. Yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai. Tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi
Coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman ini, tidak. Pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus Syekh Haris Al-Muqasyimi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Nah ini, ada tidak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia, itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, tidak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhir. Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik lumayan. Kemudian Syekh Haris menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng.
Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah, aku kemarin sholatku bolong 3. Wah, hebat. Sholat bolong 3 itu luar biasa. Saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu. Cuek sama melesetmu. Tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif. Berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng.